Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bi muradi. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salam sejahtera semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan kali ini, insyaallah saya akan mengkaji tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti yaitu surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima yang berbunyi Suratul Baqarati. Ari ieu surah Al-Baqarah madaniyatun eta bangsa Madinah, mi'atani eta aya 200, wasitun jeung genep, aw sab'un atawa 7, wasamanuna jeung 80 naonana ayatan ayatna. Jadi surah Al-Baqarah itu madaniyatun, artinya diturunkan di kota Madinah. Sebab ketika itu Rasul sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau Rasul belum hijrah masih ada di kota Mekah, maka surat tersebut pasti akan disebut dengan surah bangsa Makkiyah. Surah Al-Baqarah jumlah ayatnya ada mi'atani wasitun, ada 286 ayat. Bahkan ausabun wasamanuna ayatan, bahwa surah Al-Baqarah ada yang mengatakan
87 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu ari Gusti Allah, a'lamu eta kuninga Allah, bimuradihi kalawan kersana Allah, bizalika kalawan itu lapad Alif Lam Mim. Zalikal kitabu ari itu kitab, ai hadal kitabu tegesna ari ieu kitab, allazi anu yaqra'u macahu kana itu kitab saha Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad, la raiba anu teu aya kamangmangan, ai la syakka tegesna teu aya karaguan, fihi dina itu kitab, annahu sanyana ari itu kitab min indillahi eta tetep disandingan Allah, wa jumlatun nabi jeung ari sajumlahanana nabi, khobarun eta jadi khobar, mubtada'uhu ari mubtada'na itu khobar, zalika eta lapad zalika, wal isyaratu jeung ari isim isyarah, bihi kalawan itu lapad zalika, li ta'zimi eta pikeun makna ngagungkeun. Jadi Alif Lam Mim dalam tafsir Al-Jalalain itu Allahu a'lamu bimuradihi, artinya Allah yang lebih tahu daripada makna Alif Lam Mim. Kalau di tafsir yang lain, mungkin tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang lainnya ada yang maknai Alif Lam Mim. Alif itu apa, Lam itu apa, Mim itu apa. Tapi kalau dalam kitab tafsir Jalalain itu tidak ada maknanya, cuma Allah saja yang tahu maknanya lapad Alif Lam Mim. Zalikal kitab, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab ini pakai bahasa atau pakai lafaz zalika, artinya tidak pakai hadza. Kalau hadza itu adalah isim isyarah yang menunjukkan kata dekat, kalau zalika itu isim isyarah yang menunjukkan kata jauh. Toh kenapa tafsir ulama ahli tafsir memakai lafaz zalika? Artinya di sini bukan menjauhkan ayat Al-Quran atau menjauhkan Quran, tetapi maksud lafaz az-zalika itu adalah li ta'zimi, artinya untuk mengagungkan Al-Quran. Yang mana yaqra'uhu Muhammadun, yang membaca kitab itu adalah Muhammad. Artinya bahwa Al-Quran itu yang dibaca oleh Muhammad. Jadi Al-Quran bukan buatan Muhammad, tapi yang dibaca oleh Nabi Muhammad, dalam arti bahwa Al-Quran itu adalah buatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa jumlatun nabi, di sini ada jumlah nabi, yaitu khobar la roiba, teu aya kamangmangan atau tidak ada keraguan. Kenapa tidak ada keraguan? Sebab Al-Quran itu
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, bahkan bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudan eta jadi pituduh, khobar sani eta jadi khobar kadua, ai hadin tegesna anu nuduhkeun lil muttaqina pikeun sakabeh jalma anu takwa, as-sairina anu jari dikabeh ila taqwa kana takwa, bimtisalil awamiri kalawan turut kana pirang-pirang parentah Allah, wajtina bin nawahihi jeung ngajauhan pirang-pirang larangan Allah, litiqaihim pikeun ngaraksana itu ladzina atawa muttaqin bila bidzalika kalawan itu takwa annaro kana seuneu neraka. Jadi orang yang membacakan Al-Quran pasti akan mendapatkan hudan, yaitu petunjuk. Petunjuk lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi hudan itu jadi khobar kedua dari lapan zalika. Boleh bisa khobar dibikin dua. Apa itu muttaqin? Muttaqin itu adalah as-sairina ila taqwa, artinya orang-orang yang jadi takwa. Apa arti takwa? Arti takwa itu adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi, artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah takwa. Intinya lil muttaqin itu di tafsiran as-sairin, artinya kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, maka kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang takwa kalau kita selalu maksiat kepada Allah, artinya kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka kita bukan termasuk orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita ingin as-sairina ila taqwa, jadi orang-orang yang takwa itu adalah harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang as-sairina ila taqwa itu ada beberapa sifat yang harus kita laksanakan. Di antaranya sifat yang pertama yaitu alladzina yu'minuna. Alladzina ari jalma-jalma yu'minuna eta anu ngimankeun itu ladzina, yusaddiquna anu ngabenerkeun itu ladzina, bil ghaibi kana perkaraan gaib, bima kalawan perkara goba anu samar itu ma anhum ti itu ladzina, minal ba'si tina hudang ti kubur, wal jannati jeung surga, wan nari jeung neraka. Jadi yang pertama, kalau kita ingin jadi orang yang takwa, maka proses pertama, sifat yang pertama yang harus kita laksanakan adalah alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang mempercayai atau yusaddiquna yang membenarkan bil ghaibi kepada alam-alam gaib. Seperti apa? Kita harus percaya kepada bangkitnya dari kubur. Bahkan suatu saat kita akan dibangunkan dari kubur.
Ketika Allah menghujani air mani, maka manusia akan bangkit dari kubur semuanya. Nah, itu harus dipercayai, harus diimani. Wal jannati, dan kita harus percaya lagi, mengimani adanya surga. Surga itu adalah ganjaran bagi orang-orang yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus mempercayai adanya neraka. Neraka itu adalah balasan bagi orang-orang yang selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin jadi as-shairina ila taqwa, ingin menjadi orang-orang yang takwa, yang pertama kita harus percaya kepada perkara yang gaib. Yang kedua, wa yuqimuna, jeung kudu ngadegkeun itu lazina as-sholata kana salat. Ayatuna tegasna kudu ngalakonan itu lazina biha kana itu salat, bihukuk ia kalawan pirang-pirang hakna itu salat. Jadi yang kedua sifatnya, kalau kita ingin jadi as-shairina ila taqwa, jadi orang-orang yang termasuk muttaqin, atau orang yang termasuk ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu selalu melaksanakan sholat, terutama sholat wajib, sholat yang 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu sholat yang wajib yang harus kita laksanakan. Bahkan bukan sholatnya saja, tetapi ulama ahli tafsir menyebutkan ayatuna biha, kita harus melaksanakan sholat itu bihukukiha, dengan hak-haknya sholat. Apa yang dimaksud dengan hak sholat? Hak sholat itu terbagi 2. Yang pertama adalah hak dohir, yang kedua adalah hak batin. Hak dohir seperti kita mau melaksanakan sholat itu wudhu dulu, pakaian kita harus bersih dari najis, bahkan badan kita juga, tempat kita harus jauh daripada najis, supaya kita melaksanakan sholatnya itu sah. Bahkan kita harus melaksanakan rukun-rukun sholat, bahkan syarat-syaratnya sholat. Juga bacaan-bacaan Fatihahnya itu harus benar, makhrajnya, tajwidnya itu harus benar. Itu adalah hak yang dohir, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang kedua, itu adalah hak yang batin. Ketika sholat hati kita khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada hati kita dengan pikiran-pikiran kotor. Hati kita dijauhkan daripada iri, dengki, dan sebagainya. Jadi hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melaksanakan sholat. Itu yang dimaksud dengan bihukukiha, yaitu melaksanakan hak yang dohir dan melaksanakan hak yang batin. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma jintina sapalina perkara razaqna rizqian kaula hum kaitul ladzina a'tayna an-nubis masihan kaulahum kaitul ladzina yunfiquna anu nganapakahkeun itu ladzina fi taatillahi dina taat ka Allah. Jadi yang ketiga, kalau kita ingin termasuk jadi orang as-shairina ila taqwa, ingin jadi orang yang takwa, artinya
ingin menjadi termasuk orang-orang yang muttaqin, yang ketiga kita harus memanapkahkan sebagian rezeki kita, baik rezeki yang wajib, menafkahkan rezeki yang sunnah. Yang wajib seperti membayar zakat. Ya, kalau kita sudah nisab maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Bahkan kita harus menafkahkan keluarga, anak, istri kita harus dinafkahi. Itu adalah nafkah yang wajib. Ada lagi nafkah yang sunat, seperti kita sedekah ke masjid, ke majelis ta'lim, ke pondok pesantren. Maka rezeki kita dinafkahkan sebagian. Seperti kalau kita punya duit 100.000, maka kita nafkahkan 10.000. Itu kenapa? Sebab itu adalah rezeki dari Allah. Jangan sombong, jangan diakui nafkah tersebut dari diri kita sendiri. Itu dari Allah. Maka kita harus menafkahkan sebagian harta kita. Secara syariat, kalau harta kita diberikan kepada orang lain atau kepada pondok pesantren, kepada masjid, secara syariat itu habis. Tetapi kata Allah bukan begitu. Ketika kita dipotong, sebagian harta kita dinafkahkan, maka janji Allah akan menambahkan harta kita. Itu seperti tunas kita potong, pasti akan muncul tunas-tunas yang lain. Itu secara syariat. Artinya kalau kita menafkahkan sebagian harta kita, pasti rezeki kita akan bertambah. Yang keempat, wallazina yu'minuna, wallazina jeung ari jalma-jalma yu'minuna anu ngimankeun itu lazina bima kana perkara unzila anu diturunkeun itu mah ilaika ka anjeun Muhammad al-Qur'ani tegasna kana Al-Qur'an. Wa ma jeung perkara unzila anu diturunkeun itu mah ing qoblikati sameme anjeun ai Taurat tegasna kitab Taurat, wal Injil jeung kitab Injil, wa ghairihi ma jeung salian itu Taurat jeung Injil. Yang keempat, kalau kita ingin termasuk jadi as-sairina ila taqwa, ingin menjadi orang-orang yang takwa, artinya orang termasuk muttaqin, maka kita harus mempercayai atau mengimani kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengimani Al-Quran. Bahkan bukan kitab Al-Quran saja, wa ma unzila min qablik, sebelum Al-Quran yang diturunkan, seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Suhuf Ibrahim dan yang lainnya, kita harus mempercayai atau mengimaninya. Maka kita akan termasuk jadi orang-orang yang muttaqin atau as-sairina ila taqwa. Yang kelima, wabil akhirati jeung kana poe akhirat, hum ari itu lazina yuqinuna eta anu ngayakinkeun itu lazina aya'lamuna tegasna nganyahokeun itu lazina. Jadi yang kelima, kalau kita ingin menjadi orang as-sairina ila taqwa, artinya orang yang termasuk muttaqin, maka yang kelima adalah harus meyakinkan adanya hari akhir atau meyakinkan adanya akhirat, atau ya'lamuna, kita harus mengetahui adanya akhirat. Bagaimana cara mengetahui? Ya kita harus rajin membaca, artinya kita harus rajin ngaji,
kalau kita ingin mengetahui adanya akhirat, bahwa di akhirat nanti kita akan dibangkitkan dari kubur, kita akan dipertanggungjawabkan amal, di mizan, ditimbang apakah amal kita itu baik, apakah amal kita itu jelek. Bahkan kita meyakinkan adanya surga, adanya akhir yang akan kita alami, adanya alam barzah atau alam kubur. Kita akan meninggalkan dunia, itu meyakinkan atau mengetahui adanya akhir. Maka kalau kita sudah melaksanakan yang 5 sifat tadi, maka janji Allah ulaika ari sakabehna itu lazina al-mausufuna anu disifatan itu lazina bima kalawan perkara zikiro anu ditutur itu mah ala hudan netepan kana jadi dituduh mirrobihim ti pangerana itu lazina wa ulaika jeung ari itu sakabeh lazina hum ari itu lazina al-muflihuna eta anu menang kabagjaan kabeh al-faizuna tegesna anu menang kabagjaan bil jannati kalawan surga an-najuna tur anu salamet itu lazina minan nari tina neraka. Jadi kalau orang sudah melaksanakan 5 sifat tadi, yaitu yang pertama, orang yang meyakinkan adanya alam goib, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga memberikan nafkah rizki sebagian rizkinya, yang keempat percaya dengan adanya kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Al-Quran. Bahkan sebelum Al-Quran diturunkan, mengimani adanya kitab Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Dan yang kelima, orang yang meyakinkan adanya akhirat atau mengetahui adanya akhirat. Maka orang yang termasuk 5 tadi adalah orang-orang yang termasuk orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya orang yang melaksanakan sifat tadi adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ala hudan mir rabbihim. Bahkan wa ulaika humul muflihun, orang yang tersebut itu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu al-faizuna bil jannah an-najuna minanar. Artinya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, yaitu mendapatkan surga dan akan diselamatkan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi kita, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan atau kesalahan. Maklum sifat manusia, al-insanu malu khoto'i wa nisyan, manusia itu tidak luput dari salah dan khilaf. Bila ada kesalahan dan khilafat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar itu hakikat dari Allah, yang salah itu adalah kebodohan diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.